Seperti itulah rumah tangga penuh berkah yang berdiri tegak di atas tonggak kasih sayang dan cinta. Khadijah selalu berusaha untuk membahagiakan dan menyenangkan hati sang kekasih. Suatu ketika Nabi pulang, lalu istri beliau yang penuh kasih itu menyampaikan kabar gembira. Ia memberitahukan kepada beliau bahwa ia sedang hamil. Sontak hati Rasulullah terguncang bahagia karena kabar gembira tak ternilai ini. Sayyidah Khadijah sangat bahagia dan senang karena ia yakin suaminya suatu hari nanti akan memiliki kedudukan besar. Oleh karenanya, ia mendambakan diberi anak dari beliau. Saat-saat bahagia itu akhirnya tiba kala Khadijah melahirkan anak pertama dari sang kekasih. Ia adalah Qasim. Dengan nama ini, beliau dipanggil dengan kunyah Abu Qasim. Setelah itu, keturunan beliau yang diberkahi lahir silih berganti. Setelah Qasim, Khadijah melahirkan Zainab, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Ini terjadi sebelum nubuwah. Setelah nubuwah, Khadijah melahirkan Abdullah yang disebut sebagai At-Tayyib dan At-Tahir. Ibnu Abbas menuturkan tentang anak-anak Rasulullah dari Khadijah. Ia berkata, Khadijah melahirkan 2 anak lelaki dan 4 anak perempuan untuk Rasulullah. Qasim, Abdullah, Fatimah, Ummu Kalsum, Zainab, dan Ruqayyah. Adapun Ibrahim, ia berasal dari Maria Al-Qibtiyah. Semua anak lelaki beliau meninggal dunia saat masih kecil. Sementara anak-anak perempuan beliau, mereka semua menjumpai Islam, masuk Islam dan berhijrah. Ruqayyah dan Ummu Kalsum menikah dengan Utsman. Zainab menjadi istri Abu Ash bin Rabi' bin Abdus Syam. Fatimah menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Kemudian dijelaskan mereka semua meninggal dunia tatkala Nabi Muhammad SAW masih hidup, kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia 6 bulan setelah beliau wafat. Sayyidah Khadijah adalah istri teladan, tahu bagaimana cara menyenangkan hati suami dan anak-anak. Semakin lama bergaul dengan Rasulullah, cinta dan rasa kagumnya semakin bertambah. Sebab beliau ahli ibadah dan zuhud yang hati dan seluruh tubuhnya bergantung kepada Allah. Dari rumah tangga yang diberkahi inilah Fatimah lahir. Sosok berikutnya menjadi pemimpin kaum wanita penghuni surga, Ibu Hasan dan Hussein. 2 pemimpin para pemuda penghuni surga, istri salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sungguh sebuah rumah tangga diberkahi yang menebar berkah dan aroma wangi iman ke seluruh alam. Khadijah sangat mulia dan murah hati. Ia menyukai apa saja yang disukai sang suami, mengorbankan apapun yang ia miliki demi membahagiakan sang suami. Tatkala Rasulullah SAW merawat putra paman beliau, Ali bin Abi Thalib, Ali menemukan hati penuh kasih dan ibu yang sangat menyayang di rumah Khadijah. Wanita suci dan penuh kasih, inilah yang membuat Ali merasa tinggal bersama ibu kandung sendiri. Khadijah memperlakukan Ali dengan sangat baik. Demikian halnya ketika Khadijah merasa bahwa Rasulullah SAW mencintai Zaid bin Harithah. Khadijah menghibahkan Zaid kepada beliau sehingga kedudukan Khadijah kian meningkat di dalam jiwa Nabi Muhammad SAW. Aku tidak akan memilih seorang pun sebagai pengganti beliau. Khadijah mengetahui kisah cinta Zaid kepada Rasulullah yang tiada dapat dibandingkan dengan dunia dengan seluruh kesenangan fana yang ada di dalamnya. Suatu ketika, sang ibunda berkunjung ke kaumnya dengan membawa Zaid ketika ia masih kecil. Pada saat itu pasukan berkuda Bani Khoin datang menyerang rumah-rumah milik Bani Ma'an. Mereka kemudian menawan Zaid yang saat itu masih sangat belia. Saat itu bertepatan dengan musim pasar Ukaz. Lalu mereka menjual Zaid. Zaid kemudian dibeli Hakim bin Hizam untuk bibinya, Khadijah binti Khuwailid, seharga 400 dirham. Ayah Zaid terus mencari Zaid di berbagai belahan timur dan barat bumi hingga hatinya merasa sangat sedih kehilangannya. Kerinduan kepadanya menuntun sang ayah mengubah sebuah bait syair sedih yang membuat hati pun remuk redam. Ia menuturkan, "Aku tangisi kepergian Zaid, aku pun tak tahu gerangan masih hidupkah dia, sehingga bisa diharapkan kembali ataukah ajalmu telah tiba. Demi Allah, aku tak tahu dan aku terus bertanya-tanya, apakah tanah datar yang merampasmu ataukah gunung kala surya terbit? Aku selalu teringat kepadanya. Namun kala tenggelam, ingatan itu tiada juga lenyap.
Aku akan berbisik kepada untaku untuk terus berjalan. Aku takkan pernah jemu-jemu berkelana atau hingga unta merasa jemu. Sepanjang hidupku hingga kematianku tiba, karena semua urusan itu pasti lenyap. Hingga suatu ketika, sejumlah orang dari Bani Ka'ab pergi menunaikan ibadah haji. Mereka melihat Zaid saat tengah tawaf di Baitul Atiq. Zaid mengenali mereka dan juga sebaliknya. Setelah menunaikan manasik, mereka pulang kampung dan memberitahukan apa yang mereka lihat dan dengar kepada Harisah. Akhirnya, singkat cerita, Harisah dan Ka'ab bin Syarahbil pergi dengan membawa sejumlah uang untuk menemui Zaid, si belahan jiwa dan penyejuk mata hati. Keduanya mempercepat perjalanan hingga tiba di Mekah dan bertanya-tanya tentang Nabi. Seorang berkata, beliau ada di masjid. Keduanya masuk lalu berujar, wahai putra Hashim, wahai anak seorang pemimpin kaum, kalian adalah penduduk tanah haram dan tetangga-tetangga Allah. Kalian bisa membebaskan tawanan, memberi makan tawanan. Ini kami datang untuk menebus anak kami yang ada di tanganmu. Kami mohon lepaskan anak kami dan kami akan memberikan tebusan. Nabi kemudian bertanya, siapa yang kalian maksudkan? Zaid bin Harisah, jawab mereka berdua. Nabi berkata, bagaimana jika menggunakan cara lain? Apa itu? Tanya mereka berdua. Beliau berkata, panggil dia kemari dan silahkan memilih. Jika dia memilih kalian, silahkan kalian bawa pulang tanpa tebusan. Dan jika dia memilihku, demi Allah, aku tidak akan memilih pengganti orang yang telah memilihku. Mereka berkata, kau telah menaikkan separuh harganya dan kau telah berlaku baik. Baginda Nabi kemudian memanggil Zaid lalu bertanya, kau kenal mereka? Ya, dia ayahku dan yang satunya lagi adalah pamanku, kata Zaid. Nabi kemudian berkata, aku ini seperti telah kau ketahui sendiri. Kau pun tahu seperti apa cintaku padamu. Silahkan kau memilih siapa, aku atau kedua orang itu. Zaid berkata, aku sungguh mencintaimu, bagiku kau sudah seperti ayah dan paman sendiri. Ayah dan paman Zaid berkata, apa-apaan kamu ini, Zaid? Kenapa kau lebih memilih menjadi budak daripada orang merdeka? Kenapa kau lebih memilih orang lain daripada ayah, paman, dan keluargamu sendiri? Zaid menyahut, ya, karena aku melihat sesuatu dari orang ini, Rasulullah Muhammad SAW. Maksudnya yang membuatku tidak bisa memilih siapapun yang lain. Melihat hal itu, Nabi Muhammad langsung merangkul Zaid dan berkata setelah melepasnya, siapapun yang hadir saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Ia mewarisiku dan aku pun mewarisinya. Mengetahui hal itu, ayah dan paman Zaid merasa lega lalu pulang. Ia dipanggil Zaid bin Muhammad hingga Islam datang. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy bin Riyab al-Asadi. Setelah diceraikan Zaid, Zainab dinikahi Rasulullah. Orang-orang munafik mencibir Rasulullah terkait pernikahan itu. Mereka berkata, Muhammad mengharamkan menikahi menantu, tapi dia sendiri menikahi istri Zaid. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 40. Allah kemudian berfirman, panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama. Al-Ahzab ayat 5. Sejak saat itu Zaid dipanggil Zaid bin Harisah. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, awal mula wahyu Rasulullah Muhammad SAW adalah impian yang baik dalam tidur. Setiap kali memimpikan sesuatu pasti terjadi seperti cahaya subuh. Beliau kemudian suka menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah di sana selama beberapa malam sebelum pulang kembali ke keluarga beliau. Dan beliau membawa bekal untuk itu. Setelah itu beliau kembali ke Khadijah dan membawa bekal seperlunya, hingga
kebenaran datang kepada beliau kala berada di dalam gua Hira. Malaikat datang lalu berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menuturkan, ia kemudian meraihku dan merangkulku hingga aku letih. Setelah itu ia melepaskanku. Ia berkata, "Bacalah." Kemudian aku menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menuturkan, ia kemudian meraihku dan merangkulku hingga aku letih. Setelah itu ia melepaskanku. Kemudian berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ia kemudian meraihku dan merangkulku untuk ketiga kalinya hingga aku letih. Setelah itu ia melepaskanku lalu berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah kemudian pulang membawa wahyu ini dengan sekujur tubuh menggigil hingga masuk menemui Khadijah binti Khuwailid lalu berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah menyelimuti beliau hingga rasa takutnya hilang. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, kenapa aku ini?" Beliau menceritakan apa yang terjadi. Setelah itu beliau berkata, "Aku mengkhawatirkan diriku." Khadijah berkata kepada beliau, "Sekali-kali tidak, bergembiralah, karena demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kau menyambung tali kekeluargaan, jujur bertutur kata, menanggung beban, membantu orang miskin, menjamu tamu, dan membantu orang kesusahan." Khadijah kemudian membawa Nabi Muhammad SAW menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah saudara sepupu Khadijah. Ia memeluk agama Nasrani di masa jahiliyah. Ia menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Ia menulis bagian dari kitab Injil dengan bahasa Ibrani seperti yang Allah kehendaki untuk ia tulis. Beliau sudah tua, renta, dan buta. Khadijah lantas berkata kepadanya, "Wahai saudara sepupuku, dengarkan kata-kata keponakanmu ini." Waraqah bertanya kepada beliau, "Wahai keponakanku, apa yang kau lihat?" Rasulullah SAW menceritakan kejadian yang beliau lihat. Waraqah kemudian berkata kepada beliau, "Dia itu malaikat yang Allah turunkan kepada Musa. Andai saja aku masih muda kala itu, andai saja aku masih hidup kala kau diusir kaummu." Rasulullah bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" "Ya, tak seorang pun yang membawa sesuatu seperti yang kau bawa, melainkan pasti dimusuhi. Jika aku masih hidup saat itu, aku akan membelamu dengan pembelaan yang kuat," jawab Waraqah. Tidak lama setelah itu, Waraqah meninggal dunia dan wahyu berhenti turun untuk sementara waktu. Meski Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah mendengar bahwa kaum Rasulullah akan memerangi dan mengusir beliau, dan ia sendiri tahu betul seperti apa kekuatan kaum Quraisy, namun ia memutuskan untuk tegar menghadapi badai yang mungkin saja mendera. Ia rela menanggung beban derita dan kesulitan di jalan Allah. Ia rela menerima tugas yang amat penting dan sulit ini, menghadapi kaum Quraisy. Ini salah satu contoh terbesar bagi para wanita beriman yang tulus, agar mereka meneladani Ummul Mukminin Khadijah dalam memikul beban berat dan derita demi membela sang suami. Rasulullah Muhammad SAW, ia mendukung beliau untuk menyebarkan dakwah Islam di tengah-tengah kaum yang diteruskan ke seluruh belahan bumi. Setelah itu mendirikan daulah Islam. Khadijah selalu mendampingi Rasulullah hampir seperempat abad lamanya. Selama itu, ia meminum dari sumber mata air jernih secara langsung, meniru perilaku, akhlak, ilmu, dan kasih sayang beliau. Khadijah begitu bahagia hingga pena ini tak mampu melukiskan emosi bahagia itu. Bahkan kata-kata bersembunyi di hadapan kebahagiaan ini karena malu. Ia senantiasa menjalankan sholat bersama Nabi. Sholat itu adalah 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari, sebelum sholat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, ia berkata,
Salat pertama yang diwajibkan adalah 2 rakaat, lalu salat dalam perjalanan ditetapkan dan salat saat bermukim disempurnakan. Ini karena Khadijah meninggal dunia sebelum kewajiban-kewajiban diberlakukan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Muhammad SAW ditanya tentang Khadijah. Ia meninggal dunia sebelum kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum diturunkan. Beliau menjawab, "Aku melihatnya berada di salah satu sungai surga di sebuah rumah dari mutiara cekung. Tiada senda gurau ataupun keletihan di dalamnya." Nabi kemudian ditanya lagi tentang Abu Thalib. "Apakah engkau memberi manfaat untuknya?" "Aku mengeluarkannya dari dasar neraka jahanam ke bagian yang dangkal darinya," jawab beliau. Diriwayatkan dari Afif Al-Kindi yang berkata, "Abbas bin Abdul Muthalib adalah kawanku. Ia sering datang ke Yaman untuk membeli minyak wangi. Lalu ia jual pada musim-musim haji. Saat aku bersama Abbas di Mina, seorang lelaki muda datang menghampirinya. Ia lalu berwudu dengan sempurna lalu sholat. Setelah itu seorang wanita keluar lalu berwudu, kemudian sholat. Berikutnya seorang remaja muncul. Ia berwudu lalu sholat di samping lelaki muda itu. Ia kemudian berkata, 'Aduh Abbas, agama apa ini?' Abbas menjawab, 'Ini agama Muhammad bin Abdullah, keponakanku. Ia mengaku diutus Allah sebagai seorang rasul.' Si pemuda itu adalah keponakanku, Ali bin Abi Thalib. Ia mengikuti agama lelaki muda itu, dan wanita itu adalah Khadijah. Ia telah mengikuti agamanya." Afif kemudian berkata, "Setelah masuk Islam dan Islam tertanam kuat di dalam dirinya, andai saja aku menjadi orang keempat yang lebih dulu masuk Islam." Baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwah kepada kaumnya untuk masuk Islam dan bertauhid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Ketika ayat ini turun, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah memanggil kaum Quraisy. Setelah mereka berkumpul, Nabi menyeru mereka secara umum maupun secara khusus. Beliau berkata, "Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari neraka. Sungguh aku sama sekali tidak kuasa sedikit pun untuk menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Namun demikian, kalian adalah kerabat-kerabatku. Aku akan menyambungnya sebatas haknya." Saat itulah kaum musyrikin memutuskan untuk tidak pernah lelah memerangi Islam, menyakiti dan mengusik siapapun yang masuk Islam dengan berbagai macam siksaan. Sejak Rasulullah menyampaikan dakwah menuju Allah secara terang-terangan dan menyatakan tradisi keagamaan yang mereka warisi dari nenek moyang yang sesat, Mekah memperlakukan kaum muslimin secara semena-mena, mengguncang bumi yang mereka pijak, menghalalkan darah, harta benda, dan kehormatan mereka di tanah suci, menjadikan mereka sebagai sasaran perlakuan zalim. Dendam kesumat membara yang disertai perang pelecehan dan penghinaan ini dimaksudkan untuk merendahkan kaum muslimin dan melemahkan kekuatan spiritual mereka. Khadijah mengetahui gangguan dan penghinaan yang dihadapi sang kekasih. Ia membantu meneguhkan hati dan meringankan beban berat perilaku kaum Quraisy yang beliau rasakan. Atas sikapnya ini, Khadijah menjadi teladan besar dan tiada duanya, bahkan sebagai teladan bagi setiap muslimah yang bersuami seorang dai untuk meredahkan ujian-ujian yang dihadapi, ujian-ujian yang membuat seorang tabah kebingungan. Di antara rangkaian ujian yang dialami Khadijah adalah gangguan yang ditempahkan kaum musyrikin kepada Rasulullah. Diriwayatkan dari Abdul bin Mas'ud bahwa suatu ketika Nabi tengah sholat di dekat Ka'bah. Saat itu Abu Jahal dan rekan-rekannya tengah duduk. Ada yang berkata kepada temannya,
siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran hewan sembelihan milik Bani Fulan untuk diletakkan di punggung Muhammad saat sujud? Akhirnya, orang yang paling celaka di antara mereka bangkit, yaitu Uqbah bin Abu Mu'id. Tidak lama kemudian ia datang membawa kotoran hewan dan menunggu. Ketika beliau sedang sujud, ia letakkan kotoran itu di pundak beliau. Aku hanya bisa melihat saja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja aku bisa mencegahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga tubuh mereka jatuh mengenai teman yang ada di sampingnya. Saat itu Rasulullah SAW tengah sujud. Beliau tidak bangun-bangun hingga Fatimah datang menghampiri beliau lalu membuang kotoran yang ada di punggung beliau. Setelah itu beliau baru bangun dari sujudnya. Beliau kemudian bersabda, "Ya Allah, timpahkan hukumanmu pada orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali, membuat hati mereka tersentak karena beliau mendoakan celaka bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud meneruskan, mereka sendiri tahu doa di tempat beliau itu mustajab. Beliau menyebut nama mereka satu persatu. Ya Allah, timpakan hukumanmu pada Abu Jahal, timpakan hukumanmu pada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'id. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku melihat sendiri orang-orang yang disebut Rasulullah ini mati dan dibuang di sumur Badar seusai perang Badar. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Abu Jahal bertanya, apakah Muhammad berani menundukkan wajahnya sujud di hadapan kalian? Ada yang menjawab, ya benar. Abu Jahal berkata, demi Latta dan Uzza, andai aku melihatnya, tentu aku injak tengkuknya dan kulumuri mukanya dengan debu. Kemudian ia menemui Rasulullah yang tengah salat. Ia bermaksud untuk menginjak tengkuk Nabi. Namun tiba-tiba Abu Jahal mundur ke belakang dan melindungi kepala dengan kedua tangannya. Orang-orang bertanya, kamu kenapa Abul Hakam? Abu Jahal menjawab, di hadapanku seperti ada parit api, kegaduhan dan banyak sekali sayap. Rasulullah kemudian berkata, andai ia mendekatiku, pasti tubuhnya akan disambar malaikat satu persatu. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia berkata, aku berkata kepada Ibnu Amr bin Ash, beritahukan padaku gangguan paling keras yang dilakukan Quraisy terhadap Nabi. Ia menjawab, saat Nabi tengah salat di Ka'bah, tiba-tiba muncul Uqbah bin Abu Mu'id. Ia melingkarkan pakaian di leher beliau, kemudian menjerat beliau dengan ditarik keras. Abu Bakar datang dan langsung mencengkeram pundaknya, lalu menyingkirkannya dari beliau seraya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang lelaki karena dia menyatakan Rabbku adalah Allah? Para sahabat Nabi juga tidak luput mengalami gangguan dan ujian-ujian berat dari kaum musyrikin. Khabbab bin Art menuturkan, aku menemui Nabi yang tengah berselimut baju panjang di samping Ka'bah. Saat itu kami tengah mendapat siksaan dari orang-orang musyrik. Aku bertanya, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Beliau kemudian duduk dengan rona muka, marah lalu bersabda, orang-orang sebelum kalian pernah ada yang disisir dengan sisir dari besi, ditusuk hingga ke tulang, daging dan urat-uratnya rusak. Namun itu tidak membuatnya bergeming meninggalkan agamanya. Sungguh Allah akan menyempurnakan urusan agama ini hingga orang pengendara berjalan dari Syan'ah sampai Hadramaut tidak takut pada siapapun selain Allah. Ibnu Qayyim menjelaskan maksudnya hikmah Allah mengharuskan untuk menguji jiwa-jiwa manusia sehingga melalui ujian akan terlihat mana yang baik, mana yang buruk, siapa yang pantas untuk ditolong dan diberi kemuliaan dan siapa yang tidak pantas. Juga untuk memilah jiwa yang pantas mendapat kemuliaan itu dan membersihkan jiwa melalui ujian mengingat pada dasarnya jiwa itu bodoh dan zolim. Karatan yang melekat pada jiwa karena kebodohan dan kezoliman perlu dipisahkan. Apabila karatan bisa dikeluarkan di dunia, itulah yang terbaik. Jika tidak bisa, harus dikeluarkan dalam neraka jahanam. Setelah seorang hamba dibersihkan dan disucikan, ia diizinkan masuk surga. Kala gangguan kaum musyrikin terhadap para ahli tauhid kian hari kian menjadi-jadi. Penindasan yang ditujukan kepada kaum muslimin pada pertengahan dan akhir tahun keempat kenabian mulai melemah. Namun setelah itu kian menguat sering perjalanan waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, hingga mencapai titik
Klimaksnya pada pertengahan tahun kelima kenabian. Akhirnya kaum muslimin tidak lagi nyaman tinggal di Mekah. Mereka mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan diri dari siksaan ini. Di tengah situasi sulit ini, surah Al-Kahfi turun sebagai jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan kaum musyrikin kepada Nabi. Di samping mengandung 3 kisah berisi sejumlah isyarat nyata dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Kisah Ashabul Kahfi menuntun untuk berhijrah meninggalkan titik-titik konsentrasi kekafiran dan perlakuan semena-mena, kala mengkhawatirkan agama terkena fitnah seraya bertawakal kepada Allah. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabb-mu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Suratul Kahfi ayat 16. Rasulullah mengetahui Asyumah, Raja Habasyah, adalah seorang raja yang terkenal adil. Tidak ada seorang pun diberlakukan secara zalim di sana. Akhirnya beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agama dari beragam fitnah. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, golongan pertama mulai berhijrah ke Habasyah, terdiri dari 12 lelaki dan 4 perempuan, di bawah komando Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah. Nabi bersabda terkait keduanya, sungguh keduanya adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Ibunda kita Khadijah bersama Rasulullah melepas kepergian sang putri. Ruqayyah bersama suaminya Utsman dengan gerai air mata membasahi pipi. Meski semua itu, Khadijah tetap sabar dan mengharap pahala. Karena dari lubuk hati paling dalam, ia akan mengorbankan segalanya demi membela agama ini, berapapun harga yang harus dibayar, karena segala sesuatu menjadi berarti selama untuk mencari ridho Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Khadijah. Beliau bersabda, banyak di antara para lelaki yang mencapai kesempurnaan. Ada yang menjadi Rasul, Nabi, Khalifah, Wali, dan tidak ada wanita yang mencapai kesempurnaan selain Aisyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan Khadijah binti Khuwailid. Dan kelebihan Aisyah di atas seluruh wanita laksana kelebihan roti kuah di atas seluruh makanan. Seorang ulama mulia memberikan ulasan lembut untuk hadis ini. Ia menuturkan, di antara keselarasan lembut yang menyatukan 3 wanita dalam satu rangkaian kata ini adalah masing-masing dari mereka merawat seorang nabi yang diutus, memperlakukannya dengan baik dan beriman kepadanya. Asiyah merawat Musa, memperlakukannya dengan baik dan mempercayainya kala diutus. Maryam menanggung dan merawat Isa, mempercayainya lalu diutus. Khadijah mencintai Nabi dan membantu beliau dengan jiwa dan hartanya, memperlakukan beliau dengan baik, dan ia adalah orang pertama yang membenarkan beliau ketika wahyu turun kepadanya. Diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Ja'far dan Ali bin Abi Thalib dari Nabi. Beliau berkata, wanita terbaik dunia adalah Maryam binti Imran, wanita terbaik dunia adalah Khadijah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, Rasulullah membuat 4 garis lalu bertanya, tahukah kalian apa ini? Lalu Allah dan Rasulnya lebih tahu, jawab para sahabat. Beliau kemudian bersabda, wanita-wanita penghuni surga yang terbaik adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Diriwayatkan dari Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, cukuplah bagimu di antara para wanita seluruh alam, Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, para pemimpin wanita penghuni surga setelah Maryam binti Imran adalah Fatimah, Khadijah, dan Asiyah istri Fir'aun. Imam Ibnu Katsir menyebut sejumlah keutamaan Khadijah sebagai berikut. Wanita pertama yang dinikahi Rasulullah adalah Khadijah, dan orang pertama yang beriman kepada beliau menurut pendapat yang sahih adalah Khadijah. Di antara sejumlah senioritas Khadijah adalah orang pertama yang sholat bersama Rasulullah, orang pertama yang memberi anak-anak untuk Rasulullah,
orang pertama di antara istri-istri Rasulullah yang diberi kabar gembira dari surga, orang pertama yang mendapat salam dari Rabb, wanita Siddiq pertama di antara para mukmin wanita, istri Nabi yang lebih dulu meninggal dunia. Kuburan yang pertama kali disinggahi Nabi adalah kuburannya di Mekah. Imam Az-Zuhri menuturkan Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah. Rasul menerima risalah Rabb lalu pulang ke rumah. Setiap kali melewati pohon ataupun batu, semuanya mengucapkan salam kepada beliau. Saat masuk menemui Khadijah, beliau berkata, "Tahukah kamu sosok yang aku ceritakan kepadamu yang aku lihat dalam mimpi? Dia itu Jibril. Ia memberitahukan kepadaku bahwa dia diutus Rabbku kepadaku. Beliau memberitahukan wahyu padanya." Khadijah berkata, "Bergembiralah, demi Allah. Allah akan selalu memperlakukan padamu dengan baik. Maka dari itu terimalah apa yang datang kepadamu dari Allah, karena itu adalah kebenaran." Kala ajal yang sudah ditentukan tiba, jiwa yang tenang itu akhirnya naik menuju Rabb. Setelah menjadi perumpamaan menawan dalam dakwah dan jihad di jalan Allah, 25 tahun ia habiskan untuk mendampingi Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang istri bijak dan berakal yang tak pernah kikir dengan apapun demi menggapai ridho Allah dan Rasulnya. Maka pantaslah ia mendapat kabar gembira dengan surga. Seperti itulah ibunda kita nan tiada ternilai, Khadijah, yang semerbak wangi kisah perjalanan hidupnya tidak pernah berakhir meski telah meninggal dunia. Andai kita harus membahas ibunda kita ini, tentu lembar-lembar kertas akan habis sebelum kita menyebut sekelumit kemuliaan dan keutamaan-keutamaannya yang menebar aroma wangi mengharumkan seluruh dunia. Demi Allah, ibunda Khadijah punya jasa besar terhadap setiap muslim dan muslimah hingga kiamat. Karena dialah yang membantu Rasulullah dalam menyampaikan dakwah, membantu beliau kala menghadapi ujian dan musibah, dan mendampingi beliau kala sendirian.